Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Cendekia. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis singgung kurva. Di sini adalah salah satu materi aplikasi turunan. Yap, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan materinya. Ya, di sini persamaan garis singgung kurva bisa dilambangkan dengan Y sama dengan Fx. Y-nya sama dengan Fx. Kita lihat di sini. Kurvanya pada gambar, lihat kurvanya ada bergelombang. Fx di sini adalah Y-nya, Y sama dengan Fx. Sedangkan di sini ada titik. Titiknya ada T, yaitu X1 dan Y1. X1 dan Y1 ada titik. Dan garis singgungnya ini nanti apa, gradiennya berapa nanti akan kita cari. Baiklah, rumus persamaan garis singgung kurva dapatlah kita cari dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, di mana M itu adalah gradiennya nanti. Nah, M-nya itu gradien. Rumus mencari gradien bisa dapat kita cari M sama dengan F aksen X1. Berarti nanti kita turunin dulu fungsi Fx-nya, baru kita substitusi dengan X1. Itu bisa mendapatkan M nanti atau gradien. Gradien atau M dinamakan juga dengan kemiringan suatu garis yang menunjukkan arah dan kecuraman garis tersebut. Nanti kita lihat kemiringannya berapa dan arahnya berapa, arahnya positif atau negatif. Kita lihat ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Di sini kalau dia sumbu X itu biasa dinamakan dengan absis nanti. Kalau sumbu X absis, sedangkan sumbu Y kita lihat. Sumbu Y yaitu ordinat. Nah, ini sangat berhubungan nanti dengan pembahasan soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk lebih lanjut, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x plus 11 di titik T 3, min 4. Berarti di sini sudah memiliki titik X-nya yaitu 3 dan titik Y-nya min 4. Sedangkan kurvanya sudah ada juga. Nah, kita lihat penjelasannya. Jawab. Di sini yaitu titik singgung di T 3, min 4. Maka X1 sama dengan 3 seperti yang saya katakan tadi, dan Y1-nya sama dengan min 4. Sehingga M sama dengan F aksen X1. Berarti langsung aja kita cari nilai gradiennya berapa. Dengan cara kita menurunkan fungsi Fx ini atau kurva ini. Fx sama dengan X pangkat 3. Berarti turunannya yaitu 3-nya kan maju ke depan dan pangkatnya dikurang 1. Berarti 3x1 pangkat 2 dikurang 12x1 plus 4. 11-nya kenapa nggak ditulis? Karena 11 nggak ada X, kan ini sudah kita pelajari di turunan. Nah, sudah dapat. Berarti sudah dapat turunannya yaitu 3x1 kuadrat dikurang 12x1 ditambah 4. Setelah itu kita masukin dengan nilai X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3, maka dapatlah gradiennya yaitu min 5. Setelah mendapatkan gradien min 5, berarti langsung aja kita masukin ke rumus persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, tinggal kita masukin. Y-nya udah ada, Y1-nya min 4 dan X1-nya sama dengan 3. Langsung aja kita masukin ke rumus Y dikurang negatif 4 sama dengan gradiennya min 5, berarti min 5 dikali X dikurang 3. Dapatlah ini negatif ketemu negatif, jadinya plus. Jadi Y plus 4 sama dengan min 5 dikali X min 5X ditambah min 5 kali min 3 sama dengan plus 15. Didapatlah Y-nya sama dengan min 5X plus 15. Ini min plus 4. Plus 4 ini saya pindahkan ke sini jadi negatif 4. Jadi nilai Y-nya sama dengan min 5x plus 11. Itulah persamaan garis singgungnya. Atau dapat kita buat, atau dapat kita tulis lagi dengan menggunakan salah satu ruasnya sama dengan 0. Berarti kalau kita buat salah satu ruasnya sama dengan 0, berarti Y-nya kita pindah ke kanan. Jadinya min 5x min Y plus 11 sama dengan 0. Terserah nanti, misalkan di pilihannya ada yang bagian Y sama dengan min 5x plus 11, silahkan pilih antara dua ini, tergantung pilihan di pilihan ganda. Berikut contoh soal nomor 1. Gimana? Mudah kan Sobat Cendekia? Next, kita lihat ke yang contoh 2.
Contoh 2, tentukanlah persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat di titik berabsis 2. Nah, di sini ada diketahui titik berabsis 2. Absis tadi apa yang di contoh yang pertama? Absis itu adalah sumbu x. Jadi nilai x-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui X1 sama dengan 2. Kenapa X1 sama dengan 2? Karena di sini ada keterangan berabsis 2. Maka Y1 sama dengan, langsung aja kita substitusi. Untuk menentukan nilai Y-nya berapa. Untuk menentukan nilai Y-nya berapa. Berarti yang 2 ini langsung kita substitusikan ke persamaan kurvanya tadi. Nah, berarti Y1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 pangkat 2. Maka hasilnya ternyata Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Sehingga M sama dengan, atau gradiennya dapat kita cari menggunakan, kita turunin nilai kurva fx-nya, lanjutkan kita substitusi dengan nilai x-nya sama dengan 2. Setelah kita turunin, berarti dapat kita turunin yang ini 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat, kita turunin hasilnya yaitu 6x1 kuadrat dikurang 8x1. Setelah itu kita substitusi, didapatlah nilai gradiennya sama dengan 8. Ya, tepat sekali, nilai gradiennya sama dengan 8. Nah, kalau setelah selesai nilai gradien, nilai x-nya sudah ada dan nilai y-nya sudah ada, berarti langsung aja kita masukin ke rumus garis singgung. Rumus garis singgung yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Nah, jadi nilai y satunya yaitu 0 tadi yang telah kita cari tadi. Berarti y dikurang 0 sama dengan 8 dikali x dikurang 2. X satunya sama dengan 2. Dapatlah nilai y-nya sama dengan 8x min 16. 8 kali x kan 8x. 8 kali min 2 hasilnya min 16. 0 ini hilang habis. Sudah selesai. Persamaan garis singgungnya yaitu y sama dengan 8x min 16. Sekarang ada pertanyaan, Ustadz gimana? Jadi boleh nggak kalau kami jadiin salah satu ruasnya sama dengan 0? Boleh. Jadi hasilnya nanti kalau salah satunya ruasnya sama dengan 0, berarti hasilnya 8x min y min 16 sama dengan 0. Berikut untuk contoh 2. Next, kita ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, di sini ada tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat min 6x plus 2 di titik yang berordinat min 3. Nah, kalau berordinat tadi di materi yang slide pertama tadi, kita ketahui bahwa berordinat itu berarti nilai y-nya sama dengan min 3. Kita lihat penjelasannya. Nah, diketahui y sama dengan min 3, maka kita substitusi. Nilai y-nya kan min 3, berarti min 3-nya kita masukin ke persamaan kurvanya. Berarti min 3 sama dengan x kuadrat min 6x plus 2. Setelah itu min 3-nya kita pindah ke kanan untuk menjadikan ruas, salah satu ruasnya 0. Berarti x kuadrat min 6x plus 5. Karena ini kan min 3, pindah ke sini jadi plus 3. Jadi plus 2 plus 3 hasilnya plus 5. Setelah itu kita apa? Setelah itu kita faktorkan. Ya, tepat sekali, kita faktorkan. Jadi hasil pemfaktornya adalah x min 5 dikali dengan x min 1. Didapatlah nilai x1 sama dengan 5 dan nilai x2 nya sama dengan 1. Nah, sekarang di sini nilai x-nya ada 2. Berarti nanti garis singgung kurvanya juga terdapat 2 buah garis singgung kurva. Kita lihat. Setelah kita mendapatkan nilai x1 nya, berarti kita cari gradiennya. Gradiennya berarti turunan dari kurvanya. Turunannya didapatlah 2x min 6. Nah, setelah kita dapat 2x min 6, ternyata nilai x tadi kan ada 5 dan ada 1. Berarti kita substitusi dengan nilai x sama dengan 5, hasilnya 4, gradien pertama. Untuk gradien kedua, kita substitusikan dengan x sama dengan 1. Berarti nilai gradiennya sama dengan min 4. Nah, lah dapat. Ini sudah dapat. Sekarang sudah dapat, sehingga terdapat 2 garis singgung, yakni dapat 2 garis singgung kan, dengan nilai ordinatnya min 3, nilai y-nya yaitu sama dengan min 3, y1 nya. Berarti langsung kita masukin rumus y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Didapatlah y1 nya tadi min 3. Setelah itu m nya kita masukin yang pertama, m nya yaitu 4 dan x1 nya yaitu 5. x1 5, berarti
Y min ketemu min plusnya Y plus 3 sama dengan 4X. 4 kali min 5 sama dengan min 20. Didapatlah persamaan yang pertama, Y sama dengan 4X min 23. Ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Ustadz, kami ingin bertanya, gimana kalau ketukar? Misalkan nilai M1 sama dengan min 4, kami masukin nilai X1 nya sama dengan 5 di sini. Boleh nggak Ustadz? Nah, kalau itu nggak boleh. Jadi harus kita sesuaiin ya. Harus kita sesuaiin. Misal nilai X1 nya sama dengan 5, berarti nilai gradiennya harus kita pakai yang 4. Nah, untuk yang kedua sama ini. Ini untuk yang Y1 nya sama dengan min 3 kan berordinat min 3. Nah, lanjut. Kita lihat lagi. Di sini sama dengan M dikali X min X1. Y min ketemu min sama Y plus 3 sama dengan min 4X plus 4. Min 4 kali min 1 kan sama dengan 4. Nah, kalau sudah selesai, berarti langsung aja kita cari. Ini tinggal kita pindah ruas, jadinya Y sama dengan min 4X, ini plus 4 plus 3, pindah ke sini jadi min 1, berarti plus 4 min 3, hasilnya sama dengan plus 1. Dapatlah berarti garis singgungnya ada dua. Yang pertama Y sama dengan 4X min 23, dan yang kedua Y sama dengan min 4X plus 1. Berikut untuk yang contoh soal nomor 3. Next, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4, salah satu persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus 5 yang sejajar dengan garis y min 6x sama dengan 7 adalah. Nah, ini contoh soal nomor 4 ini berbeda dengan yang pertama tadi. Di sini ada yang sejajar. Sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama kita tulis diketahuinya dulu kan, kurvanya itu fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus 5. Setelah itu karena sejajar dengan garis y min 6x sama dengan 7. Kalian sudah mempelajari persamaan garis singgung garis atau mencari gradien garis lurus di SMP pernah, yaitu rumus gradien itu, rumus persamaan garis ada kan y sama dengan mx plus c. Berarti di sini dari garis y min 6x sama dengan 7 kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Didapatlah setelah kita rubah, dapatlah y sama dengan 6x plus 7. Kita pindah ruas, di sini kan y sama dengan 6x plus 7, min 6-nya pindah ke kanan. Nah, kita lihat, berarti nilai M-nya, M itu berada di depan X. Berarti nilai gradiennya atau nilai M-nya sama dengan 6. Didapatlah nilai M sama dengan 6. Di sini ada keterangan. Ada keterangan, kalau jika dia sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Berarti nanti sama kita pakai yang M-nya sama dengan 6 nanti karena dia sejajar. Jika nanti ada soal yang tegak lurus, jika tegak lurus berarti M1-nya sama dengan negatif 1/M2. Begitu kita untuk mencarikan gradiennya. Next, lanjut. Didapatlah M-nya sama dengan 6, berarti langsung aja kita buat di sini tadi. Kita akan mencari nilai X-nya kan, nilai X-nya belum ada di sini. Berarti yang kita ketahui baru nilai gradiennya, nilai X-nya belum ada. Rumus gradien tadi kan didapatkan F inverse X sama dengan M. Maka didapatlah di sini setelah kita turunkan, berarti dapatlah hasilnya yaitu X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 6. Kenapa sama dengan 6? Karena di sini nilai M-nya sama dengan 6. Di sini kan F inverse X sama dengan M, berarti didapatlah nanti X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 6. Setelah itu kita jadikan ruas kanannya sama dengan 0. Didapatlah kalau ini jadikan 0 kan, berarti 6 ini pindah ke sini, jadinya plus 3 min 6. Dapatlah hasilnya min 3 nanti. Jadi hasilnya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Jadinya X min 3 dikali dengan X plus 1 sama dengan 0. Dapatlah nilai X-nya yaitu sama dengan 3 dan X-nya sama dengan negatif 1. Ternyata soal ini nilai X-nya ada 2. Berarti nilai persamaan garis singgungnya ada 2 juga. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 3 dan nilai X2 sama dengan negatif 1, berarti langsung kita cari nilai Y-nya ya. Kita cari nilai Y-nya, dapatlah nilai X-nya sama dengan 3, dapatlah Y-nya sama dengan 14.
Dan jika nilai X-nya sama dengan negatif 1, maka nilai Y-nya sama dengan min 1,2/3. Ini tinggal masukin aja. Masukin dengan X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Nah, setelah kita dapat, langsung kita masukin rumus PGS, yaitu persamaan garis singgungnya adalah, nah, Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, Y dikurang 14. Di sini ada 14. Di sini tadi 14. Di sini kenapa kita mengambil X, Y-nya ada 2? Karena di sini kan Y-nya belum diketahui juga. Kalau soal sebelum tadi Y-nya sudah diketahui ya, Y-nya sudah diketahui. Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang kita gunakan M-nya sama dengan 6. Untuk yang X1 tadi sama dengan 3 kan. X-nya 3 berarti Y-nya kita pakai 14. Didapatlah berarti Y min 14 sama dengan 6 dikali X min 3. Setelah itu Y min 14 sama dengan 6 dikali X 6X. Terusnya 6 dikali min 3 sama dengan min 18. Setelah itu kita pindah ruasin aja. Jadinya 6X min Y min 4 sama dengan 0. Itu adalah persamaan garis singgungnya. Next, yang kedua kita pakai nilai Y-nya yaitu min 1. Nilai Y-nya 2/3. Nilai Y-nya 2/3 dan nilai X-nya min 1. Sama yang ini, M-nya sama dengan 6. Didapatlah Y min 2/3 sama dengan 6 dikali X plus 1. Ini dari mana dapat 3X min 2? Sini untuk menghilangkan per 3 ini, kedua ruas kita kalikan 3 semua. Jadinya kan 3 kali Y 3Y. 3 dikali 2/3 hasilnya 2 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Ini kita kali salah satu aja, kita kali yang 6 aja yang di depan. Setelah itu 3Y min 2 sama dengan 18 kali X 18X. 18 kali 1 sama dengan 18. Didapatlah berarti persamaan garis singgungnya yaitu 18X min 3Y plus 20 sama dengan 0. Berarti ada 2 garis singgungnya. Nah, berikut untuk yang contoh soal 4. Di sini ada ada kata-kata keterangan yang sejajar ya. Berarti kalau yang sejajar bisa kita kasih contoh yang nomor 4. Nah, sekarang contoh yang terakhir ada contoh 5. Ini beda lagi soalnya. Garis singgung kurva Y sama dengan 5x kuadrat plus 4x min 1 yang melalui titik 1,8 memotong sumbu Y di titik berapa? Dia diminta yaitu memotong sumbu Y-nya di titik berapa? Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama sama fx kita ini Y kan kita sama dengan, kita misalkan fx sama dengan 5x kuadrat plus 4x min 1. Berarti turunannya yaitu 10x plus 4. Kalau udah dapat turunannya berarti kita bisa mencari nilai gradiennya dengan memasuki nilai x-nya sama dengan 1. Didapatlah M sama dengan F inverse 1 sama dengan 10 kali 1 kan 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi nilai gradiennya yaitu 14. Setelah itu dia diminta persamaan garis singgung kurva di titik 1,8 dengan gradien M sama dengan 14. Maka didapatlah Y min 8, ini kita lihat min 8. Y min 8 sama dengan 14 dikali X min 1, nilainya kan 1. Didapatlah setelah itu, di sini tadi dia meminta, soal yang diminta adalah memotong sumbu Y. Berarti kalau memotong sumbu Y, syarat memotong sumbu Y yaitu X-nya sama dengan 0. Nanti misalkan ada contoh soal lagi. Contoh soal misalkan memotong sumbu X, berarti kalau memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bikin, kalau dia udah tahu syaratnya X sama dengan 0, berarti kita masukin X-nya sama dengan 0. Jadinya Y min 18 sama dengan 14 dikali 0 dikurang 1. Berarti Y-nya sama dengan min 6. Ini dapat dari mana min 6? 14 kali 0 kan 14. 14 kali min 1 min 14. Sedangkan ini min 8. Min 8 kalau pindah ke kanan jadinya plus 8. Jadinya min 14 plus 8 berarti Y-nya sama dengan min 6. Didapatlah titik potongnya yaitu di titik 0, min 6. Jadi jawabannya adalah C. Gimana sobat cendekia? Mudah kan persamaan garis singgung? Di sini saya memberikan beberapa contoh, ada 5 contoh. Silahkan nanti misalkan ada ketemu yang contoh soal yang soal latihan di contoh 5, berarti kita lihat di contoh 5.
Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kita, di sini saya ada soal kuis. Soal kuis di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, salah satu persamaan garis singgung kurva y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5 pada titik yang berordinat 4 adalah berapa? Nah, cari di sini titik berordinat 4. Ingat keterangannya titik berordinat 4 berapa? Silahkan pilih apakah A, B, C, dan D atau E jawabannya. Ini untuk yang nomor satu. Sekarang untuk yang nomor 2. Jika garis singgung pada parabola y sama dengan ax kuadrat plus bx plus a plus b di titik 1, min 1 sejajar dengan garis 2x plus 1, maka nilai a-nya berapa? Ini nah. Di sini ada sejajar dengan garis 2x plus 1 plus y sama dengan 1. Berarti sejajar tadi m1-nya sama dengan m2. Tinggal kita cari nilai a-nya berapa. Baiklah Sobat Cendekia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Saya akhiri. Oh ya, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya nanti ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.